Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar tematik bahasa Indonesia, yaitu tentang mengurutkan dan menuliskan urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Materinya ada di tema 8, subtema 2. Pengertian teks non-fiksi yaitu teks non-fiksi terdiri atas beberapa peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Peristiwa-peristiwa tersebut membentuk rangkaian kejadian yang padu. Cara menentukan urutan-urutan peristiwa. Yang pertama, bacalah bacaan dengan seksama. Yang kedua, cermati tiap-tiap paragraf. Yang ketiga, perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam bacaan. Yang keempat, catatlah tiap-tiap kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam bacaan secara urut. Ingat, kamu harus mencatatnya secara berurutan. Urutan peristiwa dapat disajikan secara kronologis. Urutan kronologis adalah urutan peristiwa atau kejadian yang diuraikan secara berurutan. Pola urutan kronologis yaitu peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga, dan seterusnya. Contoh mengurutkan dan menuliskan urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Nah, di sini sudah ada bacaan yaitu tentang meningkatkan daya saing industri mebel melalui asosiasi produsen skala kecil. Produk mebel berbahan baku kayu, mahoni, dan jati merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang telah mendapatkan pengakuan dunia karena kualitas dan keberlanjutannya. Industri ini memberi mata pencaharian bagi ribuan usaha skala kecil unggulan di Indonesia. Saat ini, para pengrajin kayu dihadapkan pada persaingan global yang terus meningkat dan kesulitan dari proses produksi yang tidak efisien, tingkat organisasi yang rendah, serta keterbatasan akses pendanaan. Konsumen dari mancanegara memiliki peran penting bagi masa depan serta daya saing industri mebel Jepara yang telah berlangsung selama berabad-abad. Industri ini juga telah menyumbang kurang lebih 187 juta dolar bagi pendapatan ekspor Indonesia pada tahun 2019. Di saat yang sama, volume dan nilai ekspor mebel mengalami penurunan sejak krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Diikuti dengan lonjakan investasi dari sektor lain di Jepara, seperti tekstil, karena tingkat upah minimum yang rendah di wilayah tersebut. Kondisi ini membuat banyak perusahaan mebel skala kecil di Jepara kehilangan banyak tenaga kerja akibat sektor industri lain yang menawarkan upah lebih tinggi dan kondisi lebih baik, termasuk perlindungan asuransi. Para pekerja di sektor mebel lokal, khususnya perempuan, mendapatkan upah di bawah rata-rata industri pesaing, tanpa adanya tunjangan tambahan. Selain itu, para pesaing dengan skala yang lebih besar memiliki aturan yang lebih ketat di pasar ekspor, seperti kapasitas produksi minimum serta proses produksi yang harus sesuai standar. Hal yang tidak dimiliki oleh industri mebel dengan 1 atau 2 orang pekerja. Akibatnya, jumlah produsen mebel di Jepara mengalami penurunan dari total 12.000 produsen pada tahun 2011
menjadi sekitar 6.000 produsen pada tahun 2018 menurut sensus yang telah dilakukan. Nah, dari bacaan teks tersebut dapat kita tuliskan urutan peristiwa yang terjadi pada teks tersebut. Yang pertama, yaitu produk mebel berbahan kayu, mahoni, dan jati merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ini terdapat di paragraf pertama. Yang kedua, para pengrajin kayu dihadapkan pada persaingan global yang terus meningkat dan kesulitan dari proses produksi yang tidak efisien, tingkat organisasi yang rendah, serta keterbatasan akses pendanaan. Ini juga terdapat di paragraf pertama. Yang ketiga, konsumen dari mancanegara memiliki peran penting bagi masa depan serta daya saing industri mebel Jepara yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ini terdapat di paragraf kedua. Kemudian urutan peristiwa yang keempat yaitu para pekerja di sektor mebel lokal, khususnya perempuan, mendapatkan upah di bawah rata-rata industri pesaing. Ini terdapat di paragraf ketiga. Kemudian urutan yang kelima, para pesaing dengan skala yang lebih besar memiliki aturan yang lebih ketat di pasar ekspor. Hal yang tidak dimiliki oleh industri mebel dengan 1 atau 2 orang pekerja. Ini terdapat di paragraf ketiga juga. Kemudian urutan peristiwa yang keenam yaitu jumlah produsen mebel di Jepara mengalami penurunan dari total 12.000 produsen pada tahun 2011 menjadi sekitar 6.000 produsen pada tahun 2018. Ini juga terdapat di paragraf ketiga. Nah, untuk tugas kalian hari ini, Ibu minta kalian kerjakan paket tematik halaman 150 yang bagian bahasa Indonesia nomor 23-27. Kerjakan di buku PS tematik dengan cara menulis soal dan salah satu jawaban yang benar. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah. Selamat mengerjakan.